Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah meluangkan waktu untuk berbakti bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Pagi hari di waktu Pendeta Kadang yang sudah juga berbakti bersama-sama kami, sore hari bagi Om Rain dan Saudari Esther yang dari California dan juga dari Washington State, tengah malam bagi Tante Jamie juga yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Kita puji Tuhan, kesempatan yang indah dapat berbakti bersama-sama, dan untuk memulaikan acara kita seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Ketua Jemaat Fisdak, salah seorang ketua Angli Lelaki. Silakan, Dek. Amin. What a friend we have in Jesus. Yesus adalah sahabat kita. Terima kasih untuk alumni Unai Koral yang sudah membawakan lagu yang begitu indah tadi. Baik, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Ketua Angli Lelaki. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan memuji Engkau Tuhan di kesempatan yang indah ini dengan penuh kerendahan hati. Kami datang kepadamu
Memohon kiranya Tuhan ampuni kesalahan dosa kami yang kami lakukan secara disengaja maupun tidak disengaja, yang melawan kehendak Tuhan dan menyakiti hati Tuhan. Agar supaya kami layak untuk datang dan dapat menerima akan berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan sebentar, melalui pembahasan firman Tuhan sahabat sekolah sahabat dari Pendeta Stephen Rantum. Biarlah kami masing-masing dimanapun kami berada, kami diberkati oleh firman Tuhan nanti. Dan dengan bekal firman Tuhan ini dapat kami gunakan untuk melayani Tuhan, membagikan kabar baik ini kepada orang lain, teman kami, atau khususnya saudara dekat kami. Dan biarlah banyak orang dapat mengenal Engkau melalui pelayanan kami masing-masing. Tuhan, pakailah kami masing-masing ini untuk melayani Engkau. Melayani sesama manusia, mengasihi sesama manusia, teristimewa mengasihi Tuhan. Dan biarlah kami dibekali dengan hikmat, akal budi dari surga, kebijaksanaan, dan keberanian untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih banyak Ketua Angli Lalaki. Baik, bagi saudara yang selalu bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, tentunya Anda juga mengetahui bahwa setiap pagi ada renungan-renungan pagi yang jemaat kami, ini pagi dalam waktu Amerika ya, yang dibawakan oleh Ketua Angli Lalaki. Jadi saya mengundang jika Anda yang berada di Amerika, tentunya dapat mengakses, dan di mana saja, yang renungan pagi tersebut. Di Indonesia mungkin sudah jadi renungan malam yang dibawakan oleh Ketua Angli Lalaki. Baik saudara sekalian, pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran pada hari Senin dengan judul pekerjaan hati. Jadi apa maksudnya the heart work, bahasa Inggrisnya, pelajaran sekolah sahabat dalam bahasa Inggrisnya adalah the heart work. Apa yang dikerjakan oleh hati, atau apa hubungannya antara pekerjaan hati ini dengan pelajaran kita sepanjang minggu ke-10 ini, perjanjian yang baru. Apa hubungannya perjanjian yang baru, dan apa yang hati kerjakan, dan siapa yang mengerjakan hati itu nantinya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi pada hari ini, pada saat ini pelajaran kita mengenai pekerjaan hati. Mari kita langsung saja dengan pembahasan yang ditulis dari pelajaran sekolah sahabat kita. Pada waktu kerajaan selatan Yehuda hampir berakhir dan orang-orang ditawan ke Babel, itu di zaman apa ya? Di zaman raja-raja terakhir di kerajaan selatan ya, ada kerajaan Israel dibagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Yang pertama kali dihancurkan, kita sudah pernah dengar lalu, adalah kerajaan utara. Lalu kemudian kerajaan selatan pergi ke Babel ya. Pada saat itu dalam keadaan yang sangat genting, mereka sudah akan hilang, seakan-akan hilang kedudukan mereka di mata Tuhan mungkin, atau di mata manusia, hilang. Mereka akan masuk ke dalam penawanan. Tetapi disitulah Allah memberikan semangat. Allah mengumumkan melalui nabinya Yeremia tentang perjanjian baru. Nah ini, untuk pertama kali ide ini diekspresikan dalam Alkitab. Pertama kali muncul kata perjanjian dan kata baru, itu adalah di dalam kitab Yeremia 31 ini ya. Ini untuk pertama kalinya ini muncul. Akan tetapi ketika 10 suku kerajaan utara Israel hampir dihancurkan, sekitar 150 tahun sebelum zaman Yeremia di kerajaan selatan, ide untuk perjanjian yang lain, perjanjian yang lain lagi itu kali ini sudah disebutkan oleh nabi terakhir di kerajaan utara, yaitu Nabi Hosea. Hosea sudah menulis tentang perjanjian, walaupun tidak ada kata perjanjian baru, tapi Hosea sudah tulis itu dalam Hosea 2 ayat 17 sampai dengan 19. Bacalah Hosea 2 ayat 17 sampai 19. Perhatikan persamaan antara apa yang Tuhan firmankan kepada umatnya di sana, di kerajaan utara melalui Hosea, dengan apa yang Allah katakan di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Bagi kerajaan di selatan, di zaman Nabi Yeremia kurang lebih 150 tahun kemudian setelah Hosea. Gambaran yang sama apakah yang digunakan? Dan lagi, apakah yang dikatakannya mengenai maksud, dasar, dan sifat perjanjian itu? Jadi apa kira-kira maksudnya dibuat tadi saat disebutkan perjanjian, satu perjanjian kepada Hosea, lalu melalui Yeremia perjanjian baru. Apa kira-kira maksud dasar dan sifat daripada perjanjian tersebut? Mari kita baca. Mari kita baca Hosea 2 ayat 17 sampai 19. Aku akan mengikat perjanjian. Ya, aku akan mengikat satu perjanjian bagimu, kepada Hosea
Itu firman Tuhan dikatakan ya, aku akan mengikat satu perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang dan alat perang dari negeri dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Jadi yang akan melihat ketentraman bangsa Israel bangsa Israel kerajaan utara yang akan apa ya? Yang akan mereka lihat mendapatkan perjanjian itu bukan hanya manusia tetapi apa? Binatang sekalipun. Mereka juga akan merasakan ketentraman, dengan kata lain, pada saat perjanjian tersebut diberikan. Ayat 18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Ada banyak hal yang sama di sini. Ada kata kasih setianya, ada kata dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34 mengenal Tuhan, dan mereka mengenal apa? Dikenal oleh Tuhan, ya. Di sini kita lihat ada banyak persamaan yang mana Tuhan akan berikan itu kepada yang sisa dari kerajaan utara dan juga kepada sisa dari kerajaan yang selatan. Mari kita baca terus pelajaran sahabat kita ya. Pada saat-saat dalam sejarah ketika rencana-rencana Allah untuk umat perjanjiannya terganggu. Terganggu oleh siapa? Oleh siapa? Oleh karena apa? Oleh pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka. Mereka sendiri yang bermasalah, bukan Allah ya. Tapi Allah mengutus nabi-nabi untuk mengumumkan bahwa sejarah perjanjian dengan orang setianya tidak berakhir. Tidak berakhir. Tidak peduli betapa setianya mereka. Tidak peduli betapa tidak setianya mereka. Kemurtatan, pemberontakan, dan pelanggaran di antara mereka. Tuhan masih mengumumkan kerelaannya untuk masuk dalam satu hubungan perjanjian dengan semua yang rela bertobat, semua yang rela menurut, semua yang menuntut janji-janjinya. Pelajari ayat-ayat berikut. Walaupun ayat-ayat itu tidak secara khusus menyebutkan satu perjanjian baru, tapi ada unsur-unsur apakah yang ditemukan dalam ayat-ayat itu yang menyatakan prinsip-prinsip di balik perjanjian baru. Mari kita lihat ayat-ayat ini. Misalnya, Yeskiel 11 ayat 19. Sana dikatakan, Allah katakan apa? Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi ada satu hal yang secara khusus Allah akan berikan di dalam perjanjian baru itu, yaitu apa? Hati yang baru, batin yang baru, bukan lagi hati yang keras, ya, tetapi memberikan hati yang taat. Yeskiel 18 ayat 31. Buangkanlah daripadamu segala durhaka, ya, hati yang keras yang menyebabkan kedurhakaan, ya. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Jangan sampai kamu mati, dengan kata lain ya. Tapi perbaharuilah hatimu dan apa? Hatimu dan rohmu. Buang yang hal-hal yang durhaka. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan, Allah yang memberikan. Bukan mereka akan mengusahakan, tidak. Tapi kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi, semuanya itu ada kata yang istimewa di sini. Apa yang dikatakan? Kamu akan kuberikan, aku akan berikan, aku akan berikan. Tuhan yang memberikan. Itu sekali lagi bukan usaha manusia, tetapi usaha yang Tuhan sudah lakukan bagi manusia yang tegar tengkuk, keras kepala dan lain sebagainya ya. Jadi pelajaran sahabat kita kemudian katakan, Tuhan akan menyediakan hati yang mengenal bahwa akulah Tuhan. Yeremia 24 ayat 7. Tuhan akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Yeskiel 11 ayat 19. Dan akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Dia juga berfirman, aku akan menaruh rohku kepadamu. Yeskiel 36 ayat 27. Dan pekerjaan Allah ini bukan pekerjaan manusia. Ini adalah pekerjaan Allah, ini adalah dasar perjanjian baru. Nah, mungkin Anda pikir, ya Pendeta Lantung, kita sudah dapat hati yang baru ya.
Tuhan berikan hati yang baru. Tapi kenapa kita seringkali jatuh terus ya? Seringkali kita jatuh bangun. Makanya kalau kita sudah pelajari tadi malam, Tuhan katakan apa? Selain Tuhan memberikan hati yang baru, Tuhan juga memberikan roh pengampunan. Karena Tuhan tahu, selama kita masih dalam keadaan berdosa, hati kita itu apa ya? Seringkali apa? Tidak lembut seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi kita seringkali jatuh, tapi Tuhan memberikan roh pengampunan kepada kita. Tapi bagi kita, kalau kita bangkit berjalan kembali kepada Tuhan, maka pengharapan itu tetap ada bagi kita. Kita tidak akan apa ya? Kita tidak akan dikatakan sebagai kasus yang tidak ada pengharapan atau hopeless case pada saat kita bangkit. Ya, maka kita masih mendengarkan bisikan Roh Kudus. Roh Kudus katakan, "Hey, Steven, itu salah yang kamu buat." Maka pada saat kita mendengarkan hal tersebut, Tuhan akan terus memberikan roh pengampunan. Dan saya percaya pada saat Roh Kudus itu terus bekerja dalam diri kita, maka kita akan berjalan sehingga suatu saat tanpa harus apa? Diingatkan kembali kita sudah apa? Sudah menghidupkan satu kehidupan roh. Seperti Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus ya. Kristus walaupun dia dicobai berbagai cara, tapi dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia sudah menghidupkan satu kehidupan yang selalu berjalan erat, sehingga hukum itu sudah apa ya? Sudah menetap di dalam hatinya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita diakhiri dengan satu pertanyaan. Jika seseorang datang kepadamu dan berkata, "Aku suka hati yang baru. Aku ingin hukum dituliskan dalam hatiku. Aku ingin satu hati yang mengenal Tuhan, tetapi aku tidak tahu bagaimana mendapatkannya." Apa yang Anda akan katakan kepada orang ini? Bagaimana saudara dan saya? Bagaimana saudara dan saya mendapatkan hati yang mana apa? Yang mana firman Tuhan, yang mana the commandment, Taurat Tuhan itu tertulis dalam hati kita. Bagaimana caranya? Inilah yang akan kita coba untuk diskusikan atau kita dapat apa ya? Mencoba dapatkan penjelasan pada malam hari ini. Bagaimana caranya saudara dan saya mendapatkan hati yang baru. Nah, kalau kita lihat Allah secara konsisten memberikan apa? Janji, bukan hanya dari Yeremia ini ya. Dikatakan memang dalam Yeremia 31 ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini sudah diucapkan di dalam Yeremia 31 ayat 33. Dan ini juga untuk mendapatkan hati yang baru ini sudah dinyatakan dalam Yeskiel juga. Yeskiel 36 ayat 27. Ya. Dikatakan apa? Rohku. Nah, ini dia. Mendapatkan hati yang baru. Kita lihat sini. Tuhan katakan dalam Yeremia, aku akan berikan, dan Yeskiel memberikan satu elemen baru, yaitu diberikan melalui siapa? Melalui roh Allah. Rohku akan kuberikan diam di antara batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Saya percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh itu bekerja bersama-sama sejak dari zaman apa? Dari penciptaan alam semesta ini, ya. Pada kita lihat pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 2, dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Lalu kemudian ayat ketiga katakan berfirman Allah, jadilah terang dan lain sebagainya. Dan kita tahu dari pelajaran-pelajaran kita sudah pelajari bahwa Yesuslah agen pencipta kita dari kealahan. Jadi dengan kata lain, ketiga oknum kealahan itu telah bekerja bersama dalam penciptaan. Tapi juga kita lihat di sini, pada saat yang kita bisa lihat bahwa kealahan itu memegang peranan yang secara spesifik dapat kita lihat seakan-akan berbeda. Maksud saya begini, di Perjanjian Lama kita sering melihat apa? Perjanjian Lama dari kitab kita yang memegang peran utama adalah apa ya? Allah Bapa. Allah Bapa memegang peranan utama. Perjanjian Baru, siapa yang memegang peran utama di Perjanjian Baru? Allah Anak, Yesus Kristus yang turun. Lalu sesudah Yesus, siapa yang memegang peranan utama? Itu Allah Roh. Ya, aku harus pergi. Yohanes katakan ya dalam kitab Yohanes 14 sampai 16
bagaimana Yesus berbicara tentang the comforter, ya, Roh Allah, ya, Roh Kudus yang akan datang. Jadi setelah zaman Yesus, setelah zaman perjanjian baru, maka yang memegang peran utama adalah Roh Kudus, ya. Jadi Roh Kudus. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa setelah untuk mendapatkan hati yang baru itu di waktu yang akan datang, ya, pada saat yang akan datang, pelajaran kita tadi malam, maka pada zaman Roh Kudus, yaitu zaman kita saat ini, setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus memegang peran utama untuk apa? Diam di dalam hati dan batin kita. Walaupun sekali lagi, Roh Kudus itu sudah bekerja di perjanjian lama, Roh Kudus juga bekerja di perjanjian baru dengan bersama-sama dengan Yesus, tetapi dia memegang peran utama pada saat ini. Seperti juga janji tentang hati yang baru. Janji hati yang baru itu bukan hanya kepada Yeremia, bukan hanya kepada Yeremia. Ulangan 6 ayat 6 itu sudah dikatakan apa? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini kita sedang coba melihat bahwa hukum dalam hati itu adalah rancangan Allah dari semula. Apa yang Allah perintahkan, these commandments di Deuteronomy 6 ayat 6, bahasa Inggris dari Ulangan 6 ayat 6. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Perintah hukum itu dalam hati itu apa? Bukan hanya nanti setelah Yeremia 31 sampai 34. Itu sudah ada juga dalam Ulangan 6 ayat 6. Walaupun bahasa Indonesia katakan apa? Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ada walaupun kata hatinya di tengah-tengah, ya. Perhatikan. Tapi bahasa Inggrisnya apa, ya? This commandment, hukum apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah apa? Ada di dalam hatimu. Bahasa Inggrisnya, ya, kata-kata. Tapi bahasa Indonesia haruslah engkau perhatikan. Harus engkau perhatikan. Jadi harus ada dalam hati. Hukum itu sudah harus dalam hati itu, bukan hanya nanti di zaman apa? Sesudah Yeremia, dari zaman Musa sekalipun. Ya, to be in your heart, levav, to be in your inner man, mind, will, and heart. Ya, Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Tapi itulah, ya, sudah dibilang kepada orang Israel bahwa hukum itu harus masuk dalam hati. Bukan hanya di mulut, bukan hanya mereka tempel-tempel di dahi mereka. Kalau orang-orang Yahudi, ya, ada apa, ya? Taurat atau kalimat-kalimat Taurat itu mereka tempel di dahi dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan, tapi masukkan ke hati. Tetapi inilah di zaman perjanjian lama itu belum apa? Belum penuh. Kenapa? Karena mereka belum melihat Yesus anak Allah yang datang, ya. Tetapi pada saat orang-orang melihat bagaimana Yesus menghidupkan firman Tuhan, disitulah orang-orang melihat kegenapan hukum dalam hati itu secara sempurna. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita tidak melihat berada dalam zaman Yesus seperti murid-murid Yesus. Tetapi sekali lagi, walaupun kita bukan berada di zaman perjanjian lama, di mana Allah Bapa itu hadir melalui Ka'bah, atau di zaman perjanjian baru, Yesus hadir di tengah-tengah umat manusia. Tetapi saat ini kita jangan pernah lupa bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita tidak memiliki apa, ya? Tidak memiliki disadvantages atau hal yang kurang dari keadaan kita saat ini karena kita pikir, waduh, tidak ada Allah Bapa, tidak ada Allah Anak. Jangan pikir seperti itu. Karena kita memiliki Allah Roh Kudus, ya. Hukum dalam hati bagi kita saat sekarang ini adalah melalui Roh Kudus. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam apa? Dalam hati mereka. Rohku akan kubiarkan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan inilah kita lihat kegenapannya, ya. Inilah yang Yesus katakan. Sehubungan dengan itu, dengan roh yang akan Tuhan berikan dalam hati kita. Yohanes 6 ayat 13 katakan apa? Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, ke dalam seluruh kebenaran. Taurat itu adalah apa? Kita sudah pelajari waktu lalu. Taurat itu adalah yarah dalam bahasa Ibrani, yang menunjukkan kepada arah kehidupan yang harus kita lalui.
Itulah jalan kebenaran yang harus kita lalui. Dan siapa yang akan memimpin kita dalam Taurat, dalam Yarah, dalam arah, dalam kebenaran tersebut? Siapa yang akan memimpin kita? Roh Kudus yang akan memimpin kita. Yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Nah, apa? Kebenaran apa? Banyak orang berbicara, wah ini kebenaran. Kira-kira secara, ada banyak tentunya kita bisa berbicara tentang kebenaran. Tapi mari kita fokus kepada satu kebenaran. Satu kebenaran yang kita pikir, wah ini bukan hanya doktrin. Ya betul, kebenaran itu dapat berhubungan dengan doktrin. Ya, doktrin tentang apa keadaan orang mati, doktrin tentang sabat. Nah, semua itu betul, ya itu akan menuntun kita. Tapi ada satu hal yang sangat penting, yang akan dilakukan oleh Roh Kudus. Pekerjaan hati Roh Kudus. Yang bukan hanya membuat orang menerima doktrin kebenaran Tuhan, tetapi membawa orang pertama-tama untuk datang kepada Tuhan. Ya, apa itu? Apa yang Roh Kudus akan lakukan yang membawa, yang akan memimpin kita kepada kebenaran, seluruh kebenaran. Apa itu? Pekerjaan hati yang utama yang Roh Kudus akan lakukan, ini dia. Ayat sebelumnya, Yohanes 16 ayat 8. Tadi kita sudah baca Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 8 katakan apa? Sebelum ada dibilang kebenaran, apa dikatakan sini? Dan kalau ia datang, siapa dia? Roh kebenaran atau Roh Kudus ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu yang pertama. Sebelum adanya kebenaran mungkin doktrin dan lain sebagainya, tapi yang pertama-tama ini dosa. Ya. Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan apa? Kebenaran dan penghakiman. Ya. Kalau kita memiliki semua doktrin, saudara-saudara, jangan kita pikir, waduh, Pendeta Rantung, puji Tuhan ya, saya memiliki doktrin. Wah, apa ya? Oh ya, doktrin sabat, doktrin Ka'bah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak insaf akan dosa-dosa kita, percuma doktrin-doktrin itu, saudara-saudara. Ya, percuma. Tapi biarlah kita mengundang Roh Kudus, ya, yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Tapi kebenaran yang pertama yang akan dia lakukan bagi kita adalah menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Roh Kudus pertama-tama akan menyatakan dosa. Dan pada saat itulah, ya, itulah yang kurang di hati orang-orang Israel. Ya, kurang mereka insaf akan dosa. Hukum itu tidak dalam hati karena mereka apa? Mereka apa ya? Beribadah dengan ilah-ilah lain dan lain sebagainya. Mereka apa? Mereka mempermainkan kebenaran tersebut. Mereka dapat berbuat dosa, lalu dalam pikiran mereka, ya yang penting saya nanti bawa korban persembahan, saya potong anak domba dan lain sebagainya, ya Tuhan sudah senang lagi kepada saya. Tapi mereka tidak insaf akan dosa. Mereka tidak insaf akan dosa. Tuhan ingin agar kita pertama-tama, sebelum kita memiliki kebenaran ini dan itu, kebenaran sabat, kebenaran dan lain sebagainya, insaf akan kesalahan kita masing-masing. Insaf akan dosa kita. 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran apa? Hukum Allah. Itu yang terakhir. Jadi supaya hukum Allah itu dapat ada dalam hati kita. Kita harus apa? Berhubungan pertama-tama dengan dosa-dosa kita. Hilangkan dosa-dosa kita. Nah, inilah salah satu tugas besar Roh Kudus. Ya, itulah sebabnya kalau saudara dan saya dikatakan apa? Melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Kenapa? Apa itu artinya dosa yang tidak dapat diampuni? Yaitu pada saat kita tidak lagi mau mendengarkan bisikan Roh Kudus. Hey Steven, kamu salah. Tindakan kamu salah. Apa yang kamu katakan kepada istrimu, anak-anakmu itu salah. Apa yang kamu lihat di smartphone, di laptop, itu bukan hal yang suci, bukan hal yang sesungguhnya harus kamu lakukan. Itu bisikan-bisikan Roh Kudus kepada kita semua. Ya. Dan itu penting sekali. Penting sekali untuk dapat terjadi. Dan itulah tugas Roh Kudus. Kalau kita membiarkan dia untuk tetap berbisik, maka kita tidak mendukakan hati Roh Kudus. Maka kita tidak apa? Tidak melakukan apa yang dikatakan dosa yang tidak dapat diampuni. Tapi sementara saudara dan saya, walaupun kita jatuh bangun, tapi masih mendengarkan bisikan Roh Kudus yang menyatakan bahwa tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita, itu salah. Maka Roh Kudus akan terus-menerus berada dalam hati kita. Dan kalau kita terus-menerus setiap hari berada bersama-sama dengan Roh Kudus,
maka kita akan semakin lama berjalan di dalam kebenaran, dipimpin, sehingga pada saatnya hukum itu, hal yang benar itu, kehendak Tuhan tersebut, arah, direction itu ada di dalam hati kita. Ya, dalam hati kita. Tidak perlu dihafal-hafal lagi. Sudah keluar secara otomatis. Inilah fungsi terbesar Roh Kudus yang membuat kita apa? Menyadarkan kita akan dosa. Tidak heran, Roh Kudus dapat saya katakan akan menyebabkan kita berduka terhadap dosa. Nah, ini salah satu hal pekerjaan hati ya yang Roh Kudus lakukan. Kita akan berduka, kita akan melihat, aduh Tuhan, saya mohon maaf, saya telah bersalah, saya sudah jatuh kembali. Dosa ini, pelanggaran ini, melanggar hukum Allah ini telah saya lakukan. Itu berarti Roh Kudus telah berbisik ya, menyebabkan kita berduka terhadap dosa. Dan saya pernah berkhotbah ya tentang hal ini. Kita sering mendengar firman Tuhan dari Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Ya. Tapi sebelumnya berbahagialah orang yang miskin, berbahagia yang lapar dan lain sebagainya. Mereka akan memiliki kerajaan surga. Dan sini katakan, ya, untuk dapat memiliki kerajaan surga, pada saat Yesus berbicara khotbah di atas bukit ini, pada saat Yesus berkhotbah di atas bukit, itu bagaimana caranya apa? Memiliki kerajaan surga. Dan salah satu hal yang Yesus katakan, kalau kita ingin mendapatkan kerajaan surga itu adalah kita harus berduka cita. Kita harus berduka cita. Nah, duka cita apa yang terbesar ya? Mungkin kita pikir, wah, ini berduka cita oleh sebab ada yang mati, ya. Ada yang mati. Betul, kita berduka cita karena ada yang mati. Tapi jangan lupa, orang dunia pun berduka cita kalau ada yang mati. Orang dunia berduka cita kalau keluarga mereka mati, bukan hanya Anda orang Kristen, orang Advent saja kita yang berduka cita pada saat keluarga kita meninggal. Orang dunia yang tidak percaya Tuhan, yang menolak Yesus sekalipun, yang menghina Yesus sekalipun, pada saat ada yang keluarga mereka yang mati, mereka juga berduka cita. Tetapi duka cita terbesar apa? Yang dimaksudkan pertama-tama, agar mana duka cita ini menghubungkan kita dengan kerajaan surga. Dengan prinsip-prinsip kerajaan surga. Duka cita apa yang terbesar? Nah, untuk menjawabnya, ya, berduka cita apa yang terbesar di sini? Yang mana dikatakan kalau dalam duka cita ini di dalam bentuk apa? Kalimat yang digunakan di sini adalah dikatakan dalam bentuk apa? Passive tense. You shall be comforted. Karena mereka akan dihibur. Artinya kita tidak bisa menghibur diri kita sendiri. Kita yang akan dihibur, kita akan menerima secara pasif. Kita tidak sedang aktif mencari penghiburan. Tapi pada saat kita berduka cita dalam konteks yang Yesus maksudkan, maka kita yang akan mendapatkan penghiburan walaupun kita dalam segi pasif sekalipun. Ya, pasif tense ya. Kita akan dapat. Jadi, duka cita apa yang terbesar? Inilah duka cita terbesar yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Betul, kita dapat berduka cita dengan kekasih kita yang lainnya. Tapi semua orang dapat berduka cita seperti itu. Tapi duka cita yang utama bagi calon-calon pewaris kerajaan surga bukan duka cita kematian. Kenapa? Karena duka cita kematian itu kita percaya akan ada kebangkitan sesudah kematian. Kita percaya pada saat Yesus datang, kita dan kekasih kita yang kita kasih akan dibangkitkan. Tapi duka cita yang dimaksudkan dalam Matius 5 ayat 4 ini dapat kita lihat hubungannya dalam Sakaria 12 ayat 10. Penting sekali saudara. Apa itu dalam Sakaria 12 ayat 10? Nah, di sini. Hubungan dengan Roh Kudus. Apa yang dilakukan oleh Roh Kudus yang menyatakan hukum, ya. Hukum yang menyatakan dosa itu dalam hati kita apa? Sakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia, berduka terhadap Dia, seperti meratapi anak tunggal yang mati dengan kata lain ya, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Anda lihat, ini Sakaria sedang berbicara tentang duka cita yang hebat ya. Meratapi Dia yang seperti anak tunggal dengan pedih seperti anak sulung yang mati, anak satu-satunya yang mati. Siapa Dia di sini yang harus kita ratapi? Siapa? Ya. Yang dinubuatkan dalam Sakaria 12 ayat 10 ya.
yang mereka tikam, ya, yang umat manusia tikam. Siapa dia? Tidak lain adalah Yesus. Ya. Pada saat saudara dan saya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, pada saat kita bersinah, pada saat kita membunuh, pada saat kita memiliki ilah lain di hadapan Tuhan, pada saat kita menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, pada saat kita mengingini harta milik orang lain, ingatlah Yesus yang mati di kayu salib bagi kita. Apakah orang Manado bilang, apakah ada ongkosnya? Orang Manado bilang, ya ongkos. Apa pelanggaran-pelanggaran yang kita buat? Dan pada saat itu juga pada saat yang bersamaan, pelanggaran-pelanggaran tersebut menyebabkan Yesus mati di kayu salib. Pada saat kita berduka, oleh sebab kita telah menyalibkan Yesus. Pada saat kita berduka, kita melihat Yesus yang disalibkan oleh sebab dosa-dosa kita. Kita berduka cita. Bukan saja oleh karena saudara-saudari kita, orang tua keluarga kita yang meninggal, tetapi kita yang membuat Yesus meninggal. Yesus mati di kayu salib. Oleh sebab dosa-dosa saya dan saudara. Disitulah kita akan apa? Kita akan dihiburkan. Jadi berbahagialah orang yang berduka atas dosa-dosanya. Karena pada saat itu Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Bukan hanya kepada dosa-dosa kita. Ya, Sakaria 12 ayat 10 mengajak kita. Kita berduka atas dosa-dosa kita. Tapi Yeskiel 9 ayat 4 juga memberikan satu pemahaman. Satu pemahaman, yaitu apa? Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Nah, huruf T bahasa Inggrisnya mark on the forehead. Jadi bukan huruf T, tapi tanda. Ya, Yerusalem, tulislah tanda pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Kita juga dapat berduka. Pertama, bukan hanya karena dosa-dosa kita, tapi kita juga dapat berduka atas dosa-dosa yang terjadi, ya, terjadi di tengah-tengah dunia pada saat ini. Ya. Kata berkeluh kesah dalam bahasa Inggris di sini katakan apa? Sigh and cry atau berduka. Yaitu di sini kata Yeskiel 9:4 katakan firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu dari Yerusalem, dan tulislah tanda pada dahi orang-orang yang berduka. Orang-orang yang berduka karena perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya akan dihiburkan? Pertama, kalau kita berduka atas dosa-dosa kita. Dan kedua, kalau kita berduka atas dosa-dosa yang terjadi di dalam dunia ini. Dan Anda tahu, kalau kita selalu mendengarkan bisikan Roh Kudus yang mengajak saudara dan saya untuk berduka, menyesal. Ya, kita orang yang berduka seringkali kita menangis, berduka oleh sebab, aduh kenapa waktu saudara ini, anak saya ini, orang tua saya ini, kekasih saya ini masih hidup, kenapa saya tidak buat seperti ini? Kita menyesal kan? Jadi kata lain daripada berduka itu penyesalan-penyesalan. Jadi pada saat kita menyesal atas dosa-dosa kita, menyesal atas dosa-dosa di dunia ini, itulah Roh Kudus yang sedang bekerja dalam hati kita. Itulah Roh Kudus yang bekerja dalam hati saudara dan hati saya. Dan pada saat kita masih menyesal atas dosa-dosa kita dan dosa-dosa di dunia ini, disitulah kita dapat berkata bahwa perjanjian Tuhan itu sudah nyata. Sudah nyata. Kenapa? Karena Tuhan sudah menaruh hukumnya di dalam batin, di dalam hati kita. Kiranya pekerjaan roh tersebut, ya pekerjaan kasih roh melalui itu, ya, pekerjaan hati tersebut dapat menyebabkan saudara dan saya hidup semakin lama semakin dekat dengan Tuhan yang telah membawa kita untuk jauh menyesal atas dosa-dosa kita dan dosa-dosa yang ada dalam dunia ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita tentang pekerjaan hati, ya pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita yang menyebabkan kita menyesal terhadap dosa-dosa kita, silakan. Jika ada tambahan-tambahan mungkin ataupun pertanyaan, silakan. Ada kira-kira? Dari Zoom saya bisa lihat tangan-tangan yang diangkat. Jika ada.
Oh, Om Ren sudah di-unmute. Ya, silakan Om Ren. Oh ya, nanti habis Om Ren, Ibu Nenggolan ya. Om Ren sudah. Silakan Om Ren. Sudah sangat jelas, Pendeta. Terima kasih banyak. Berkat rohani yang besar bagi kita. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Roh Kudus ya. Baik, Ibu Nenggolan silakan. Ya, sudah. Terima kasih Pendeta. Saya juga rasanya sangat senang atas pengertian yang begitu dalam yang Pendeta jelaskan. Karena seringkali kita menyesal akan dosa-dosa yang kita lakukan, tapi membuat kita jadi lemah. Seperti itu. Tapi setelah saya mendengarkan penjelasan dari Pendeta, ternyata apabila kita menyesal akan dosa kita dan kita merasakan bahwa Yesus itu sudah harus disalibkan oleh karena kejahatan saya, seperti itu ya. Namun saya jadi mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan, seperti itu. Seringkali memang saya itu seperti ya biasalah suami istri namanya. Kalau ada kesalahan suami, nah itu gara-gara kamu, itu gara-gara kamu. Sehingga kita selalu marah terus, dan akhirnya suami juga bisa jadi lemah. Seperti itu, imannya lemah. Jadi dengan penjelasan dari Pendeta barusan, saya sangat dikuatkan. Amin. Puji Jadi Tuhan. saya bersyukur, berterima kasih Pendeta. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Jadi itulah indahnya Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tuhan katakan, aku akan menaruh hukumku dalam hatimu ya. Jadi itu yang membawa penyesalan akan dosa. Tapi jangan lupa itu diakhiri dengan apa? Dikatakan, tapi dosa-dosamu akan dihapuskan. Karena Tuhan tahu pada saat kita menyesal, seringkali kita menyesal terus. Karena apa? Kita pikir tidak ada pengampunan, tapi Tuhan memberikan satu janji bahwa kamu menyesal, tapi kamu juga harus tahu, aku mengampuni dosamu. Aku akan membuat dosamu itu apa. Jadi jangan lagi pada saat kita menyesal dan setan katakan, aduh kamu ini tidak akan pernah diampuni. Tidak. Tuhan sudah katakan pada saat kita datang menyesal, ya, pengampunan itu menjadi bagian kita. Iya. Terima kasih Pendeta. Terima kasih. Terima kasih. Ada Papi dan Mami mungkin mau tambahkan? Oh, kita mau ceritakan satu pengalaman. Di depan gereja Salemba ada seorang muda yang bersekolah di sekolah teologi Islam tingkat terakhir. Tetapi dihadiri kebangunan rohani. Lalu dia kirim catatan, Pendeta Rantung, tolong datang ke rumah saya. Tetapi hanya Pendeta Rantung saja. Tetapi waktu pergi, saya juga bawa ketua gereja dan Mrs. Rantung. Waktu masuk rumahnya, dia katakan, Pendeta, saya akan bilang hanya pendeta saja, tidak boleh orang lain. Jadi akhirnya Mrs. Rantung dan ketua gereja yang sudah meninggal ini, orang Ambon, mereka pulang. Waktu saya masuk, dia hanya bertanya kalimat satu. Buktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini suatu hal yang sangat berat. Tetapi seperti pelajaran ini, bagaimana Roh Kudus yang hadir, karena dikatakan, apabila kamu menghadapi hal demikian, Roh akan menolong kamu. Dan saya sangat bersyukur dengan bisikan Roh dalam hati pikiran saya, menjelaskan mengenai Yesus Kristus. Saat itu dia peluk kaki saya dan mengatakan, hari ini saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya. Amin. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Dia menjadi seorang diakon yang setia di gereja Salemba. Thank you. Amin. Terima kasih atas kesaksiannya. Terima kasih banyak. Baik, ada lagi saudari lainnya yang ingin memiliki pertanyaan? Silakan. Pendeta, ini ada tambahan dari kalau tidak salah Pendeta Larry Kasenda. Dia bilang luar biasa apa yang Allah lakukan untuk kita manusia berdosa untuk keselamatan kita. Ia akan memberikan hati yang baru, hati yang
Roh yang menuntun kita untuk menuruti semua Allah yang berikan bagi kita. Jadi apa kontribusi kita manusia untuk keselamatan? Sepertinya tidak ada. Karena semua berasal dari Allah yang sangat-sangat mengasihi kita, yang rindu agar kita selamat. Ya. Tentu saja kita tidak ada yang dapat kita lakukan untuk keselamatan tersebut selain tentu saja seperti firman Tuhan katakan kita dapat menerima. Apakah kita mau membuka hati kita? Atau bukan kita yang harus di kayu salib, ya, bukan kita yang akan disalibkan di kayu salib, tetapi kita dapat menerima, percaya kepada Yesus. Itulah mungkin dengan kata lain respons kita, tanggapan kita terhadap apa yang Allah telah lakukan terhadap kasih karunia. Itulah pada saat kita menerima dengan iman. Apa yang dapat kita lakukan? Kita hanya mengucap, Tuhan, saya menerima Engkau. Ya, itu saja. Kita tidak harus dipaku di kayu salib, kita tidak harus bawa korban ini, bawa korban itu, tapi pada saat kita mengucapkan, Tuhan Yesus, ya dengan hati dan iman, saya percaya kepadamu, itu saja kita ucapkan. Itulah usaha kita, yaitu dengan apa? Mengucapkan atau dengan menyatakan penerimaan kita kepada kasih karunia Yesus. Itulah yang menyebabkan saudara dan saya diselamatkan. Ya, oleh sebab apa yang Yesus telah lakukan dan penerimaan kita terhadap keselamatan yang Yesus sudah lakukan bagi kita. Ya, terima kasih Pendeta Larry ya sudah bertanya. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Oh, Saudara Vence, silakan. Ya, saya hanya sampaikan terima kasih kepada Pendeta Stephen ya. Saya sebagai awam kalau baca sekolah Sabat ya sepertinya ya sudah bisa dipahami ya. Tapi penjabaran dari pelajaran ini luar biasa bagi saya ya. Begitu dalam ya. Semua pelajaran sekolah Sabat yang saya ikuti ya. Dan mengikuti pelajaran ini luar biasa ya. Karena saya baca 2 kali untuk lebih memahami gitu. Karena kalau kita hanya baca pelajaran sekolah Sabat sebagai orang awam, saya pikir ya korbannya seperti ini. Ternyata setelah digali lagi atau dijabarkan sama pendeta, luar biasa. Sungguh terberkati. Tuhan berkati pendeta. Puji Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan saja Bapak Vence. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Pendeta, ada satu lagi pertanyaan dari live stream. Pendeta dari Jeffrey Sembung. Katanya, maaf jika agak melebar pertanyaannya, tapi pertanyaan adalah, apakah peran Roh Kudus dalam menyadarkan kita dari dosa-dosa kita adalah sebuah bukti bahwa Roh Kudus adalah Allah? Katanya tolong pencerahannya pendeta. Jadi bagi saya apa yang dilakukan tentu saja apa yang dilakukan oleh Roh Kudus itu adalah satu bukti nyata tentang keilahian daripada Roh Kudus ya. Kenapa? Karena misalnya Nyonya White misalnya sendiri katakan bahwa salah satu mujizat terbesar yang dapat terjadi kepada manusia ini adalah apa ya? Pada saat mereka menerima atau bertobat ya, memiliki bertobat, dan ini pertobatan itu adalah satu apa ya? Satu hal yang bukan oleh usaha manusia. Jadi kalau kita mau menganggap bahwa Roh Kudus itu adalah bukan Allah, maka kalau dia membawakan pertobatan, maka saya tidak tahu apakah ada manusia yang dapat membawakan pertobatan, karena membawakan pertobatan itu hanyalah pekerjaan daripada apa? Kuasa yang berada di luar manusia. Itu merupakan kuasa pencipta dengan kata lain, bukan ciptaan. Dan itulah saya dapat katakan bahwa ini juga menyatakan salah satu bukti bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Selain tentunya ayat-ayat firman Tuhan yang tidak dapat saya sangkal, ya. Tidak dapat saya sangkal. Tentu saja ini adalah pembahasan yang seperti yang sudah dinyatakan tadi ya. Ini adalah satu pembahasan yang sangat luas sekali, lebar tentang keilahian daripada Roh Kudus dan lain sebagainya. Tetapi yang dapat saya katakan bahwa untuk dapat menginsafkan dunia akan dosa, ya, itu bukan suatu usaha kita. Karena kita sendiri adalah orang yang berdosa. Kita yang tenggelam. Kita tidak bisa membawa diri kita keluar dari ketenggelaman dosa kita. Hanya kuasa keilahian saja yang dapat mengangkat kita. Itu yang dapat saya tambahkan untuk saat ini. Untuk saat ini. Terima kasih Bapak. Siapa tadi? Saya Bapak Sembung ya. Terima kasih Iya, Bapak sudah Sembung berbagi bersama-sama dengan kami. Baik, ada lagi saudara lainnya? Pertanyaan yang dapat ataupun kalau saya tidak bisa jawab seperti biasa, saya akan jawab mungkin di waktu yang akan datang ya. Baik, jika tidak ada, terima kasih semua. Baik, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentu saja kita dengan permohonan-permohonan doa yang dapat disampaikan saat ini, kita dapat doakan bersama.
Dan juga nanti ada tim doa Fisdak. Tim doa Fisdak yang akan selalu mendoakan semua, setiap permohonan doa. Kalau ada yang saya lupakan, saya tidak sempat sebutkan pada saat ini, ada tim doa Fisdak, termasuk saya pribadi, akan mendoakan permohonan-permohonan saudara-saudari sekalian. Baik, silakan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Nenggolan yang sudah disuntik kedua hari ini ya? Silakan diberikan kesaksiannya. Terima kasih Pendeta Stephen Rantung. Doa kita Tuhan telah menjawabnya. Jadi kami sudah divaksin dan tidak ada perasaan yang aneh-aneh atau demam atau rasa sakit atau ngilu atau apa saja. Kami merasa sehat. Kami merasa terberkati, Pendeta. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih, Pendeta. Terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Tante Jamie mungkin? Jika ada. Oh ya. Oh, belum unmute ya? Ya, silakan. Ya. Ya. Memang kami sudah divaksin kedua kali. Ada perasaan seperti hangat, badannya terus ngantuk selalu, tapi sekarang sudah lewat, puji Tuhan. Tadinya Tante juga nggak mau divaksin, tetapi ada gerakan roh bilang itu harus kan. Tante juga masih bekerja, jadi sebagai nurse untuk mengunjungi orang-orang tua, jadi kami diharuskan ya, itulah roh bekerja, jadi menyerah. Amin. Tapi semua sudah lewat. Amin. Dengan baik. Terima kasih. Baik, ada lagi saudari lainnya yang dari Zoom? Jika tidak ada, mungkin dari live stream, Dek, silakan. Ada beberapa permintaan doa pendeta dari live stream. Yang pertama dari Ibu Jice Elizabeth, katanya tolong tetap doakan Pak Pardede yang sedang terbaring di rumah sakit di New Hampshire. Sedang sakit di New Hampshire. Bapak Pardede. Bapak Pardede ya. Lalu dari Ibu Erna Kawan, katanya terima kasih atas doa-doanya untuk keluarganya. Tapi tolong doakan sekarang dia yang kurang sehat, pendeta. Oh, oke. Lalu dari Ibu Helen Manik, katanya tetap doakan Bapak Sahat Hutasoid yang masih sakit, yang ya katanya belum sadar, pendeta. Bapak Hutasoid, Bapak siapa? Bapak Sahat Hutasoid. Sahat Hutasoid ya. Ya, berikutnya, Dek. Ada salam request dari keluarga lelaki senior dan juga dari Lana Nicole, pendeta. Oke. Oke, ada lagi yang jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada malam hari ini kembali kami dapat berbakti kepadamu Tuhan, waktu New Jersey, pagi hari waktu Indonesia. Karena juga ada beberapa saudara kami dari Indonesia yang telah berbakti bersama-sama dengan kami juga yang dari Jerman di tengah malam. Kami bersyukur Tuhan, di waktu-waktu yang berbeda sekalipun, Tuhan tetap menyertai kami. Kami dapat kembali memperoleh kekuatan dari firman-Mu, kami dapat memiliki satu penerangan dari Roh Kudus yang membawa kami untuk memiliki hukum Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan yang dapat terjadi dalam hati kami. Pada saat Roh Kudus menuntun kami kepada seluruh kebenaran, menuntun kami untuk menyadari dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran yang kami buat, dan membawa kami untuk menyesal, untuk berubah, dan memperoleh penghiburan atau kekuatan yang sejati, karena Engkau yang mengampuni dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena dalam pergumulan melawan dosa ini adalah satu pergumulan yang terberat Tuhan, yang selalu kami harus hadapi dalam dunia ini. Tapi biarlah kami selalu berjalan Tuhan. Berjalan dengan kekuatan yang Kau berikan. Berjalan dengan kekuatan Roh Kudus. Karena kami mengetahui pada saat kami mendengarkan suara Roh Kudus. Disitulah kebahagiaan yang sejati dapat kami miliki di dalam dunia ini. Dan khususnya akan membawa kami disiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah menuntun kami dalam perjalanan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga datang bersama-sama dengan keluarga
Bapak dan Ibu Nainggolan yang bersyukur penyertaan Tuhan yang sudah menjadi bagian mereka, memberikan kekuatan jasmani kepada mereka, khususnya saat mereka mengambil vaksinasi COVID-19 yang kedua. Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Demikian juga dengan apa yang telah terjadi bagi Tante Jamie, Tuhan juga selalu memberikan kekuatan yang pasti kepadanya. Dan kami berdoa bagi keluarga Tante Jamie dan Om, keluarga mereka di mana saja mereka berada. Tuhan akan selalu menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang berbakti bersama-sama melalui live stream. Tuhan mengetahui siapa mereka. Tuhan berkatilah mereka. Biarlah tuntunan Roh Kudus akan selalu mengiringi kehidupan mereka. Dan bagi saudara-saudari yang berada di Zoom semuanya Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, Pendeta Kadang yang juga sudah berbakti bersama-sama dengan kami, Om Pendeta Rain, ayah hamba-Mu Tuhan, papi dan mami juga di South Carolina. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka akan terus menjadi saluran berkat Tuhan untuk membawakan pekabaran-Mu. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bapak Vence Suot juga yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami, keluarganya, kesehatan mereka. Kiranya penyertaan surga akan selalu mengiringi mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Saudari Esther Taniwel juga yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Saudari Yosina Titioka juga yang juga pada saat ini berbakti. Dan semua yang sudah berbakti pada saat ini kiranya penyertaan berkat-berkat surga menjadi bagian mereka. Kan pada saat ini Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi saudari kami yang lainnya yang dalam keadaan sakit. Kami ingin berdoa bagi Bapak Pardede yang dimintakan oleh saudari Jice. Kiranya Tuhan dapat menjamah, memberikan kesehatan kepada Bapak Pardede. Dan jika kehendak Tuhan untuk sembuh yang sempurna, tentunya itu akan menjadi satu sukacita yang besar bagi keluarga, bagi semua yang sedang mendoakan Bapak Pardede. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Erna Kawan yang juga dalam terganggu kesehatannya pada saat ini. Kiranya kekuatan surga dapat menjadi bagian Ibu Erna Kawan. Kami juga ingin berdoa bagi Bapak Sahat Hutasoi Tuhan yang dalam keadaan sakit. Saat ini dikatakan belum sempat sadar diri kembali. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dapat memberikan yang terbaik. Dan jika Tuhan kami dapat bermohon kepadamu Tuhan, biarlah kami dapat bermohon bagi kesembuhan Bapak Sahat. Sehingga saudari Ellen Manik dan seluruh keluarga dan sahabat-sahabat akan bersuka cita oleh sebab kesembuhan yang Tuhan berikan. Kami juga ingin berdoa bagi saudara Mokalu, adik daripada Ibu Ellen. Ellen pada saat ini dalam keadaan sakit di Indonesia, Tuhan akan memberikan kesehatan yang pasti kepadanya. Kami juga ingin berdoa bagi Bapak Alden Sihotang yang juga berbakti bersama-sama dengan kami. Biarlah damai surga, kekuatan surga akan selalu menjadi bagian Bapak Alden Sihotang. Kami juga berdoa bagi Bapak Johan Tambuhun. Kami juga berdoa selalu bagi Tante Yeni yang berbakti bersama-sama dengan kami. Tante Yeni Poluan, kiranya kesehatan, kekuatan yang pasti dari surga dapat menjadi bahagiannya. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Tuhan akan selalu menyertai dia. Kekuatan rohani akan juga terus menjadi bahagiannya. Pada saat ini juga kami membawakan permohonan-permohonan doa pribadi yang selalu dibawakan oleh saudari Evi Angel Marero Tumanung. Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu mendengarkan permohonan mereka. Semoga apa yang terjadi keluarga mereka di mana saja, penyertaan surga kiranya menjadi bagian mereka. Kami berdoa bagi Om Yan dan Tante Sin dalam doa-doa permohonan mereka, khususnya bagi cucu-cucu mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya Roh Kudus tidak akan tinggalkan pintu-pintu hati yang dapat diketuk agar membawa kembali ke dalam kekuatan dari roh atau membawa dalam persekutuan dengan umat-umat Tuhan. Ini memberikan kekuatan dan kepastian iman yang kuat dapat menjadi bagian Om Yan dan Tante Sin. Kami juga terus berdoa bagi Ibu Marta dengan kesehatannya pada saat ini, Marta Lam Kadewangko. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan juga kepadanya. Dan hamba-Mu juga ingin secara khusus kembali membawakan nama Lily Nicole Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan pada saat ini untuk aktivitas Lili sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan akan sertai. Berikanlah kekuatan iman. Biarlah penyertaan Tuhan yang utama itulah yang akan selalu menjadi kekuatan bagi Nicole di atas bagi Lili, bukan hanya penyertaan dari manusia. Pada saat ini juga Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Tirok Lingkuangan. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Rudy, bagi Mei, dan anak-anak mereka, bagi Vanessa, Ethan, dan Aiden. Tuhan sertailah mereka. Biarlah dalam perjalanan kehidupan mereka, rancangan surga yang terbaik, kekuatan yang pasti dari surga akan menyatukan keluarga ini, dan kasih surga akan selalu menggelora di dalam keluarga ini, dan kesehatan jasmani maupun rohani
akan selalu membawa keluarga ini untuk berjalan bersama-sama. Bukan hanya memberikan kebahagiaan saja bagi keluarga ini, bagi keluarga mereka yang ada di mana saja, bagi Ibu Lili Pinontoan, tetapi bagi kami semua Tuhan, bersukacita oleh sebab penyertaan surga bagi keluarga Tirok Lingkuangan. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Bapak Weli Longkutoy. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dia dalam segala pekerjaan yang dia lakukan untuk hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Bagi keluarganya yang ada di Indonesia, bagi ibu dan anak putri mereka di Indonesia, kiranya Tuhan akan menyertai Bapak Weli Longkutoy. Tuhan yang memberikan berkat-berkat yang berlimpah kepada beliau, berkat-berkat jasmani maupun juga berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi mungkin permohonan-permohonan kami, tapi segala sesuatu kami sudah sampaikan Tuhan. Dan apapun yang sudah dituliskan tentunya itu Tuhan sudah dengarkan. Dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Karena semua permohonan-permohonan ini Tuhan telah kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak. Jangan lupa besok malam kita akan kembali bertemu, malam waktu New Jersey ya. Kita waktu yang sama kita akan bertemu dan mempelajari kembali firman Tuhan. Kiranya firman ini terus memberikan kekuatan kepada kita semua. Karena firman ini pertama-tama juga telah memberikan kekuatan kepada saya secara pribadi. Sampai bertemu, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.